semua fans Barcelona, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Fiskal Barca Indonesia ya. Karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik. Jangan lupa cantumkan juga Instagram kalian di komentar. Semoga beruntung. Fiskal Barca, Fiskal Catalunya. Berita transfer, Yuri Alberto masuk radar Barcelona. Barcelona dilaporkan telah mengalihkan perhatian mereka ke pemain depan Brasil, yakni Yuri Alberto atas kepindahan musim panas ini. Melansir Globo Esporte, Yuri Alberto adalah subjek yang menarik dari Barcelona atas kepindahan di jendela transfer musim panas. Raksasa Catalan saat ini sedang memantau pemain Brasil itu dengan cermat dan dapat segera mendekati pemain itu dengan tawaran potensial. Yuri Alberto berkembang melalui jajaran di Santos sebelum masuk ke pengaturan tim utama di klub Brasil pada tahun 2017, yang mana dia masih berusia 16 tahun. Penyerang luar biasa ini kemudian menghabiskan 3 tahun di Stadion Urbano Caldeira sebelum pindah ke internasional musim panas lalu dengan cara yang kontroversial. Langkah itu membuahkan hasil yang cukup baik, meskipun pemain 20 tahun itu tidak produktif di depan gawang. Hingga saat ini, Alberto telah mengumpulkan 17 gol dan 2 assist dalam 49 penampilan di semua kompetisi. Kemajuan pemain di Porto Alegre telah dicatat oleh salah satu klub terbaik di dunia, dengan Barcelona mengarahkan perhatian mereka padanya. Barcelona telah memperkuat serangan mereka musim panas ini dengan mengontrak Sergio Aguero dengan status bebas transfer. Namun dilihat dari rumor baru-baru ini, tampaknya penyerang veteran Argentina itu mungkin bukan satu-satunya striker yang tiba di Camp Nou sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Memang, dengan Martin Braithwaite hampir tidak menjadi bagian dari rencana Koeman, penandatanganan striker lain dapat memungkinkan Barcelona untuk berpisah dengan pemain Denmark itu, dengan penyerang tersebut masuk sebagai penggantinya, mengingat Aguero adalah pengganti Luis Suarez yang terlambat. Untuk itu, Blaugrana telah dikaitkan dengan Gerard Moreno, dan Alberto muncul sebagai target yang layak juga. Untuk saat ini Barcelona hanya memantau kemajuan pemain, terutama untuk pemain depan Brasil itu, sambil mempertimbangkan kemajuan kemungkinan mengajukan tawaran untuknya musim panas ini. Kelas berat La Liga bagaimanapun akan menghadapi tugas berat dalam menyapu Alberto dari internasional yang tidak berniat berpisah dengan striker luar biasa itu. Namun demikian, akan menarik untuk melihat apakah Barcelona dapat menegosiasikan biaya dengan pakaian Brasil 20 tahun itu, dan ketika mereka melakukan kepindahan untuk anak muda itu. Xavi mengaku belum siap melatih Barcelona. Setelah beberapa minggu kontroversi di Barcelona, Koeman dikonfirmasi sebagai manajer untuk musim 2020-2021 oleh Joan Laporta. Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor klub minggu ini, dia berkata menjelaskan keputusan itu. Koeman telah melakukan upaya yang luar biasa. Dia adalah pelatih yang kami inginkan untuk tim utama Barca. Sebagian besar berasal dari tidak tersedianya pelatih lain yang sesuai dengan sistem taktis Barcelona. Satu nama yang terus muncul adalah Xavi Hernandez. Legenda Barcelona dan pelatih Al-Sadd saat ini telah ditawari kontrak pekerjaan lebih dari sekali tapi telah ditolak. Menjelaskan keputusannya dalam sebuah wawancara dengan Mundo Deportivo, pelatih asal Spanyol itu berkata, "Saya tidak terburu-buru untuk mengelola Barca. Memang benar bahwa saya sudah mengatakan tidak pada kemungkinan itu 2 kali, tapi saya belum merasa siap. Itu bukan saatnya, karena berbagai alasan. Saat ini saya bahagia di Al-Sadd." Selain itu, dia juga diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan tim nasional Brasil, seperti ditegaskan oleh pelatih kepala Tite. Dia menolak untuk tawaran melatih Barca, meskipun datang sebagai kejutan bagi semua, mengingat sejarahnya di Barcelona. Xavi juga merasakan hal yang sama dan mengatakan tidak adalah keputusan tersulit yang harus saya ambil, karena saya adalah seorang kule di hati. Tapi saya rasa itu bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Qatar akan menyelenggarakan Piala Dunia 2022 dan punya proyek jangka panjang yang direncanakan untuk tim sepak bola mereka. Dan ini merupakan kesempatan yang istimewa. Dia mengulangi pandangannya tentang hal yang sama dengan mengatakan ada faktor lain yang juga memengaruhi keputusan saya untuk tidak mengambil alih di Barca. Piala Dunia Qatar misalnya, di mana saya akan menjadi bagian besar. Jika klub memanggil saya, prosesnya akan sama.
saya akan meluangkan waktu untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Seperti sekarang, Koeman dipastikan akan mencapai akhir kontraknya yang berakhir pada 2022. Setelah itu, mungkin ada perubahan dalam skenario kepelatihan Barcelona, terutama jika Barca gagal mengangkat trofi utama sepanjang musim. Beberapa pemain Barcelona merasa muak dengan pemotongan gaji lain yang diperlukan untuk membantu pakaian Katalan yang kekurangan uang. Menurut publikasi Spanyol Marca, beberapa pemain Barcelona sekarang merasa muak karena mereka melihat tanggung jawab mereka untuk menutupi kegagalan keuangan klub dengan pemotongan gaji lagi. Marca melaporkan bahwa setiap orang perlu berkorban lagi, dengan klub diperkirakan akan merugi sekitar 300 juta euro untuk musim ini saja. Sementara total utang kotor mereka mencapai 1,2 miliar euro. Bahkan ditambahkan bahwa Dewan telah meminta pinjaman sebesar 500 juta euro dari perusahaan keuangan Goldman Sachs dengan rencana untuk menggunakan 100 juta euro dari gaji yang diselesaikan pada akhir bulan. Marca melaporkan bahwa beberapa anggota ruang ganti kini telah dibiarkan gelisah karena mereka merasa tidak adil bahwa tanggung jawab berhenti pada mereka untuk menyelamatkan klub setelah keputusan buruk hierarki sendiri. Dilaporkan bahwa para pemain setuju untuk merestrukturisasi gaji mereka senilai 122 juta euro untuk membantu klub tahun lalu, yang melihat dampak dari kesepakatan keuangan mimpi buruk yang semakin diintensifkan oleh pandemi COVID-19. Marca secara khusus mencatat bahwa beberapa pemain kesal karena harus menutupi kemalangan klub di pasar transfer, terutama ketika pemain tertentu hampir tidak bermain, mungkin merujuk pada Miralem Pjanic. Pemotongan gaji Messi menjadi tolak ukur pemotongan gaji pemain Barcelona lainnya. Begitulah pemerintahan di bawah Josep Bartomeu yang menjalankan klub ke dalam lubang keuangan akhirnya mengundurkan diri karena malu. Sekarang ditunjuk sebagai presiden baru klub, perhatian utama Joan Laporta adalah menyeret klub keluar dari hutang 1 miliar euro yang telah dikumpulkan selama setengah dekade terakhir. Langkah pertama di tangga tampaknya membuat skuad setuju untuk pemotongan gaji. Dan jika laporan Mundo Deportivo dapat dipercaya, Laporta akan meyakinkan Messi untuk pengurangan terlebih dahulu dan menggunakan contohnya untuk meyakinkan anggota lain di ruang ganti, terutama mereka yang berpenghasilan besar. Gratiken selalu mendukung pemotongan gaji, tapi tampaknya masa depannya di klub tergantung pada keseimbangan setelah musim yang kacau balau. Di sisi lain, ada kabar tentang kelanjutan Jordi Alba, dengan klub yang sangat tertarik untuk merekrut bek kiri lainnya. Hubungan dengan Jose Luis Gaya dari Valencia tampaknya tidak akan mati, meskipun Alba secara terbuka menyatakan bahwa dia bermimpi untuk pensiun di Barcelona. Griezmann merupakan salah satu pemain dengan pendapatan tertinggi di dunia sepak bola dan telah menyetujui pemotongan gaji saat bergabung dengan Barcelona. Akan bijaksana untuk membuatnya menyetujui gaji yang lebih rendah sebelum pindah ke anggota tim lainnya. Di antara orang-orang yang menghadapi masa depan yang tidak pasti, kontrak Griezmann akan diperpanjang, tapi kedua pihak tampaknya berselisih soal gaji yang direvisi. Dia memberikan jawaban diplomatis ketika ditanya tentang hal itu, dengan mengatakan, "Saya tidak tahu sekarang, kita lihat saja nanti. Kami akan bertemu dengan manajemen. Saya tidak terburu-buru dan mereka juga tidak. Saya benar-benar fokus pada Euro 2020, lalu saya akan pergi berlibur." Barcelona intip peluang rekrut striker Villarreal ini. Barcelona dilaporkan ingin menambah amunisi lini serang mereka di musim panas ini. El Blaugrana mengintip peluang untuk mendatangkan Gerard Moreno dari Villarreal. Barcelona diketahui ingin memperkuat tim mereka. Koeman butuh tambahan tenaga agar timnya jadi penantang gelar yang serius di musim depan nanti. Sejauh ini sudah ada 3 pemain yang merapat ke Barcelona. Salah satunya adalah mantan pemain Manchester City, Sergio Aguero. Melansir Vica Jazz, Barcelona masih ingin mendatangkan satu striker lagi. Mereka ingin memboyong Gerard Moreno dari Villarreal. Ini dikarenakan Sergio Aguero sudah menua, sehingga dia tidak bisa bermain di seluruh laga yang diikuti Barcelona. Itulah mengapa dia butuh tambahan satu striker lagi di musim panas nanti. Barcelona mempertimbangkan serius untuk memboyong Gerard Moreno.
Itu dikarenakan karena Gerard Moreno tampil apik di musim ini. Dia menjadi mesin gol utama Villarreal di mana dia mengemas total 30 gol dan 11 assist dari 46 penampilan. Melihat ketajaman sang striker, Koeman jadi tertarik untuk memboyongnya ke Camp Nou. Barca perlu merogoh kocek cukup untuk merekrut pemain Villarreal tersebut. Mereka harus membayar sekitar 40 juta euro untuk mendapatkan jasanya. PSG membajak Barcelona dalam perburuan untuk mendapatkan Gini Wijnaldum. Masa depan Gini Wijnaldum diperkirakan tidak akan terselesaikan sampai setelah kampanye Euronya. Dan PSG sekarang berusaha membajak langkah Barcelona untuk mendapatkan gelandang tersebut. Menurut ESPN yang melaporkan bahwa pihak Prancis tersebut telah membuat tawaran keuangan yang jauh lebih murah hati daripada raksasa Katalan. Nama PSG yang diikat ke Wijnaldum bukanlah hal baru yang telah dikreditkan dengan minat yang kuat pada bulan Februari untuk agen bebas setelah tidak ada perpanjangan dengan Liverpool yang terwujud. Pemain 30 tahun tersebut telah diharapkan lama untuk tanda tangani kontrak dengan Barcelona dengan agennya yang telah bertemu dengan hierarki klub setelah berakhirnya musim Liverpool. Hubungan dengan mantan bos Ronald Koeman siap dijajakan sepanjang musim ini dan reuni muncul hanya masalah waktu dalam apa yang akan menjadi penandatanganan gratis pada musim panas ini setelah Sergio Aguero dan Eric Garcia. Tapi dengan Frank de Boer bersikeras para pemain harus bersabar sampai setelah turnamen untuk menjalani tes medis saat dia mencari semua fokus untuk berada di kampanye Euro Belanda. Dan PSG dilaporkan ingin melompati pada pembukaan dengan ESPN mengklaim Wijnaldum sekarang condong ke arah pindah ke Paris. Mereka mengatakan sumber di Barcelona telah menyatakan keraguan tentang menyelesaikan nyanyian Wijnaldum yang secara resmi keluar dari kontrak dengan Liverpool pada 1 Juli. PSG tetap bersikukuh bahwa Mauricio Pochettino akan tetap memimpin di tengah berlanjutnya rumor yang mengaitkannya dengan kembalinya ke Tottenham saat mereka merencanakan kembali ke puncak sepak bola Prancis setelah kemenangan gelar Lille. Sisi Perancis tidaklah asing dengan menarik agen bebas telah mendaratkan orang-orang seperti Ander Herrera, Eric Maxim, dan Dani Alves dalam beberapa tahun terakhir, sebagian berkat menjadi salah satu dari sedikit klub yang mampu menghamburkan uang dengan tawaran upah mereka. Wijnaldum saat ini berada di Belanda hingga 21 Juni. Spekulasi tentang masa depannya akan berlanjut karena bakatnya menarik minat dari seluruh Eropa.